guys, selamat datang di News Channel. Di video kali ini kami akan membawakan informasi mengenai bocoran manga Black Clover chapter 344 yang terbilang cukup padat. Karena pada chapter ini Babang Yuki menyinggung tentang Morris Daktriat, alasan kedatangan Paladin Lily ke negeri matahari, kebangkitan naga berkepala 5, hingga kemunculan anggota Ryuzen baru termasuk Ryuzen terkuat. Tapi perlu diketahui bahwa kami sendiri belum bisa memastikan kebenaran dari informasi yang akan kami berikan dalam video ini, karena informasi ini hanya bersumber dari bocoran gambar serta terjemahan kasar. Dan seperti biasa, sebelum masuk dalam pembahasan, jangan lupa untuk memanfaatkan tombol like, share, subscribe, serta tombol bergambar lonceng ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja bocoran gambar pertama. Dengan tubuh yang dipenuhi dengan luka, Morris yang sudah kehilangan tangan kanan dan kedua kakinya terlihat menghampiri Lucius dengan menggunakan sebuah kursi roda. Lalu lewat percakapan Morris dan Lucius, Babang Yuki menjelaskan bahwa Morris bisa bertahan hidup setelah pertarungan di kerajaan Spade berkat bantuan dari Lucius. Dan menurut Lucius, kondisi Morris bisa menjadi seperti sekarang karena manifestasi Lucifero. Tapi kami sendiri belum bisa memastikan apakah kondisi Morris hanya diakibatkan oleh efek samping manifestasi Lucifero atau karena tubuh Lucifero terpotong-potong oleh Asta setelah memanifestasikan tubuhnya di dunia manusia. Bocoran gambar kedua dan ketiga. Menurut penjelasan Lucius, alasan dia menyelamatkan Morris karena dia ingin menyertakan Morris dalam rencana miliknya sekaligus membawa Morris pada perdamaian sejati yang dia impikan. Lalu pada panel selanjutnya kita bisa melihat bahwa Lucius sedang duduk di sebuah kursi khusus yang terhubung dengan 3 kepompong sihir, di mana kepompong sihir ini terlihat serupa seperti kepompong Clipot dan kepompong sihir milik Ratu Penyihir atau Ibu Vanessa. Dan uniknya lagi, tubuh Dante, Vanica, dan juga Zenon ada di dalam kepompong sihir tersebut. Tapi kami sendiri belum bisa memastikan apakah mereka bertiga masih hidup atau sudah mati, karena jantung dan tubuh Zenon masih terbelah, tubuh Dante belum menyatu dengan sempurna, dan tubuh Vanica masih menghitam. Terlebih lagi, sama sekali belum ada konfirmasi apa yang sedang dilakukan oleh Lucius dengan tubuh mereka bertiga. Panel selanjutnya, Lucius terlihat menjulurkan tangan dan meletakkan kelima jarinya di dada Morris setelah Morris mendekat dan berada tepat di depan Lucius. Lalu Lucius pun mengaktifkan sebuah sihir. Gambar keempat, berkat sihir Lucius, semua luka di tubuh Morris digambarkan sembuh seketika. Bahkan bagian dari tubuh Morris yang sudah hilang terlihat tumbuh kembali. Dan lebih hebatnya lagi, mata Morris yang sudah cacat sejak lahir kini menjadi mata normal yang bisa digunakan untuk melihat. Di mana karena hal inilah, Morris kemudian berkomentar kalau sihir yang digunakan oleh Lucius sudah melampaui sihir penyembuhan. Bahkan Morris sempat menyebut kalau sihir Lucius tersebut sudah seperti layaknya kekuatan dewa. Lalu pada panel selanjutnya, dengan ekspresi bahagia, Morris sempat menjelaskan bahwa dia berniat untuk melakukan sebuah eksperimen baru. Tapi sebelum dia sempat memalingkan wajahnya, Lucius menempelkan jari telunjuknya di dahi Morris. Sedikit tambahan, gambaran yang diberikan oleh Babang Yuki saat tangan dan kaki Morris tumbuh kembali terlihat serupa seperti sihir Ratu Penyihir yang dapat menyambungkan bagian tubuh orang lain. Mungkinkah ini pertanda bahwa Lucius sudah menggunakan sihir darah milik Vanica yang digabungkan dengan sihir milik Dante dan juga Zenon untuk mengembalikan tangan dan kaki Morris? Menarik untuk kita nantikan. Gambar kelima, spontan ekspresi bahagia di wajah Morris berubah menjadi ekspresi datar setelah Lucius menempelkan jarinya ke jidat Morris. Lalu Lucius pun berkata, gunakanlah sihir dan pengetahuan sihirmu dengan maksimal pada dunia baru. Kemudian Morris pun menyetujui perkataan Lucius sambil meninggalkan Lucius. Nah, perubahan sikap Morris ini seolah menjelaskan bahwa Lucius sudah mencuci otak Morris dengan sihir miliknya. Lalu pada panel selanjutnya Lucius memanggil Paladin Lily.
Gambar ke-6, Lucius menjelaskan kepada Lily bahwa di negeri yang jauh, maksudnya negeri matahari, masa depan mulai berguncang. Dan menurut Lucius, guncangan ini bisa mengancam perdamaian sejati atau rencana mereka. Karena itulah Lucius kemudian meminta Lily untuk menghentikan guncangan tersebut bersama dengan paladin yang lain. Nah, jika terjemahan kasar ini memang benar, maka bisa kita katakan bahwa Lucius benar-benar tidak tahu kalau Asta berada di negeri matahari. Gambar ke-7, singkat cerita, Paladin Lily dan 2 paladin lain sudah sampai di negeri matahari. Dan di sini, Paladin Lily sempat menjelaskan bahwa untuk sementara waktu Lucius tidak dapat bergerak. Karena itulah dia dan 2 paladin yang bersamanya harus menyelesaikan masalah dengan tangan mereka sendiri. Sayangnya belum ada kejelasan mengapa Lucius dikatakan tidak dapat bergerak. Mungkinkah ini berhubungan dengan ritual yang melibatkan Dante, Zenon, dan Vanica? Lalu pada panel selanjutnya, menyadari ada yang janggal dengan negeri matahari, ketika paladin tersebut kemudian terbang rendah untuk melihat kondisi kota, dan mereka pun terkejut karena negeri matahari benar-benar kosong dan sama sekali tidak ada tanda-tanda kehidupan. Lalu yang jadi pertanyaan sekarang, kemanakah warga negeri matahari? Gambar ke-8 dan ke-9. Singkat cerita, setelah mereka menyadari ada sesuatu pada gerbang Tori di pantai negeri matahari, mereka bertiga kemudian terbang mendekati gerbang Tori tersebut. Dan tanpa basa-basi, Paladin Heath langsung menghancurkan gerbang Tori tersebut. Lalu Lily meminta Paladin berambut panjang untuk melakukan sesuatu. Dan dia pun langsung mengaktifkan sebuah sihir sambil berteriak dengan sangat keras, di mana menurut terjemahan kasar dia menggunakan Beast Magic Holy Howling atau sihir binatang buas lolongan suci. Gambar ke-10, naga berkepala 5 muncul di dekat pantai negeri matahari sesaat setelah Paladin berambut panjang mengaktifkan sihir binatang buas. Lalu Paladin Lily berkata, "Naga jahat? Bukan. Dengan kekuatan naga suci, mari kita buat negeri ini menjadi tumbuhan perdamaian sejati." Sedikit tambahan, entah apa yang terjadi, naga berkepala 5 yang dibangkitkan di halaman ini digambarkan memiliki pola garis yang serupa seperti para paladin. Mungkinkah ini pertanda kalau kekuatan sihir dari naga berkepala 5 tersebut sudah dimurnikan dengan sihir binatang buas yang diaktifkan oleh paladin berambut panjang? Atau mungkin ini hanya pertanda kalau naga tersebut sudah di bawah kendali paladin berambut panjang? Gambar ke-11, 5 Ryuzen termasuk Ichika muncul di depan naga berkepala 5, dan salah satu dari mereka sempat menjelaskan bahwa dia tidak percaya kalau dia dapat melihat naga berkepala 5 yang legendaris dengan mata kepalanya sendiri. Lalu pada panel selanjutnya, Ichika berkata, "Selama kami para Ryuzen ada di sini, kami tidak akan membiarkan kalian mengacaukan negeri matahari." Lalu, seperti apakah jalannya pertarungan kelima Ryuzen ini? Dan sanggupkah mereka mengalahkan naga berkepala 5 sekaligus 3 paladin yang berada di lokasi kebangkitan naga tersebut? Gambar ke-12 dan ke-13. Asta terlihat kelelahan di tempat yang cukup jauh dari tempat kebangkitan naga berkepala 5. Lalu pada halaman terakhir, Babang Yuki akhirnya memperlihatkan 2 Ryuzen terakhir. Dan menurut perkataan Ryuzen yang memegang pedang, dia adalah Ryuzen terkuat. Kemudian menurut beberapa sumber, Ryuzen terkuat inilah yang sedang melatih Asta. Tapi entah apa alasannya, Ryuzen yang terlihat sedang duduk di pohon sambil bermain samisen terkesan sedang mengaktifkan sebuah sihir, karena gulungan sihir miliknya terlihat terbuka. Lalu mengapa dia mengaktifkan sihir? Mungkinkah dia adalah orang yang sudah membuat warga negeri matahari menghilang? Dan terakhir, sanggupkah Asta menyelesaikan latihannya tepat waktu? Lalu seperti apakah hasil dari latihan Asta bersama dengan Ryuzen terkuat? Menarik untuk kita nantikan. Sekian dari kami and see ya.